Udara di ruang kerja Aditya terasa beku, bukan karena pendingin ruangan yang dipasang pada suhu terendah, tetapi karena ketiadaan kehangatan selama bertahun-tahun. Amara berdiri di ambang pintu, jari-jarinya yang ramping menggenggam sebuah amplop putih. Bukan amplop itu yang penting, isinya sudah dihafal Amara di luar kepala. Yang penting adalah angka di dalam benaknya. 100. Ini adalah bukti perselingkuhan yang ke-100 sejak mereka mengucapkan janji pernikahan 2 tahun lalu, sebuah rekor yang akan diabadikan Amara sebagai monumen kebodohan dan pengkhianatan. Aditya duduk di balik meja mahoni besarnya, postur tubuhnya menyiratkan kelelahan, bukan karena pekerjaan, melainkan karena kebosanan akan sandiwara pernikahan yang ia mainkan. Ia menatap Amara, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat amarah. Hanya kekosongan yang membingungkan. Aku tahu, Amara, kata Aditya, suaranya datar, tanpa nada penyesalan sedikit pun. Kau tidak perlu menunjukkan kertas itu lagi. Itu adalah panggilan telepon bisnis. Kau tahu bagaimana klienku mereka menuntut hiburan. Amara tidak bergerak, tidak pula menjawab. Ia hanya menghela napas, suara yang nyaris tak terdengar. Seolah udara pun terlalu berharga untuk dihabiskan bagi kebohongan suaminya. Panggilan telepon bisnis yang dilakukan di kamar hotel butik, jam 3 dini hari, dan tagihan kartu kredit yang menunjukkan pembelian perhiasan wanita yang bukan miliknya. Data yang terperinci. Fakta yang bebal. Dalam 2 tahun, Amara telah menjadi ahli forensik pernikahan. Ia telah belajar tentang pola kebohongan, jam-jam rawan, dan nama-nama samaran. Setiap kali, ia marah, ia menangis, ia memohon. Setiap kali, Aditya meminta maaf, berjanji, dan melanggarnya lagi. Namun, pengkhianatan yang ke-100 ini terasa berbeda. Sensasi yang menghantam Amara bukanlah kesedihan, melainkan sebuah pembebasan. Ia seperti seorang ilmuwan yang akhirnya menyelesaikan eksperimen terburuknya. Tidak ada lagi yang bisa diambil darinya. Tidak ada lagi ilusi yang bisa ia pertahankan. Pipa emosinya telah pecah, mengering, dan kini yang tersisa hanyalah ruang hampa yang siap diisi dengan tujuan baru. Amara berjalan pelan, meletakkan amplop itu di tepi meja. Jari-jarinya menyentuh permukaan kayu, merasakan dinginnya furnitur mahal yang dibeli dengan uang jerih payahnya. Uang yang ia kelola dan ia lipat gandakan, sementara suaminya hanya sibuk mencari pelukan lain. Amara. Aditya memajukan kursinya. Ekspresinya kini berubah, bukan takut ketahuan, melainkan kelegaan karena akhirnya ia bisa menyampaikan tuntutannya. Aku lelah. Kau tahu ini sudah tidak bisa diselamatkan. Aku tahu kau juga lelah. Ia menarik napas, seolah ingin memainkan kartu simpati, padahal ia hanya ingin segera bebas. Aku sudah bicara dengan pengacara. Aku ingin kita bercerai, kau akan mendapatkan bagianmu, tentu saja. Kita bisa melakukannya dengan baik-baik, tanpa drama. Amara mendengarkan kalimat, tanpa drama, itu dan merasakan geli yang nyaris tidak tertahankan. Tanpa drama? Setelah 100 kali kebohongan? Setelah setiap helai janjinya ia robek-robek? Drama macam apa yang ia bicarakan? Aditya mengira bahwa dengan melontarkan tuntutan cerai, ia telah memenangkan pertempuran. Ia mengira Amara akan meratap, memohon, atau setidaknya marah histeris seperti wanita yang dicampakkan. Ia mengira ia bisa melanjutkan hidupnya dengan kekasih barunya, salah satu dari lusinan yang ia miliki tanpa hambatan. Namun, Amara tidak merasakan apa-apa selain kemarahan yang dingin dan terstruktur. Kebencian telah bertransformasi menjadi strategi. Kau diam saja? Tanya Aditya. Mulai merasa cemas dengan keheningan Amara. Bagus. Aku senang kau setuju. Pengacaraku akan menghubungi pengacaramu besok pagi. Tepat saat Aditya meraih ponselnya untuk menelepon seseorang yang Amara yakini adalah Safira, terdengar suara dentuman keras dari pintu utama. Mereka berdua menoleh. Pintu ruang kerja yang tadinya tertutup kini terbuka, memperlihatkan sosok wanita berambut coklat panjang yang tengah berdiri di sana. Wajahnya merah padam, air mata bercampur dengan maskara yang luntur. Di balik tubuhnya yang ramping, perutnya menonjol, ia hamil. Itu adalah Safira. Safira tidak membuang waktu. Ia melangkah masuk,
Tatapannya menyala-nyala penuh amarah dan rasa memiliki. "Cukup sandiwara ini, Amara," seru Safira. Suaranya tajam dan bergetar. "Aku sudah muak dengan permainanmu. Kau mendengarnya? Aditya sudah ingin menceraikanmu." Ia menunjuk Amara dengan jari telunjuknya, gerakan yang meremehkan. "Kau pikir kau siapa? Kau hanya istri manekin yang dingin. Kau tidak bisa memberinya apa-apa selain formalitas. Lihat aku." Ia menunjuk perutnya sendiri. "Aku memberinya anak. Aku memberinya kehangatan yang kau tidak punya." Hinaan itu menusuk. Namun Amara membiarkannya. Ia membiarkan Safira meluapkan semua keputusasaan dan rasa berhaknya. "Kau adalah wanita yang lemah, Amara," desis Safira, mendekat beberapa langkah. "Kau menahannya hanya karena takut kehilangan gelar nyonya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu lagi. Aku tidak akan membiarkan anakku lahir tanpa ayah yang bebas." Amara akhirnya bergerak. Ia menatap wajah Safira, melihat ke dalamnya bukan hanya kemarahan, tapi juga keputusasaan yang tertutup oleh arogansi. Amara kemudian mengalihkan pandangan ke Aditya, yang kini tampak pucat dan ingin menghilang. Aditya tidak mampu membela Amara, juga tidak mampu meredakan Safira. Ia hanyalah pria pengecut yang berharap masalah akan selesai dengan sendirinya. Di tengah keheningan yang mencekam setelah letupan amarah Safira, Amara menarik napas dalam-dalam. Itu adalah napas yang diisi dengan tujuan baru, sebuah sumpah yang diucapkan tanpa suara. Ia melihat Safira, ia melihat Aditya, dan ia menyadari betapa mudahnya mereka dihancurkan. Amara menegakkan punggungnya. Posturnya berubah. Bukan lagi istri yang terhianati, melainkan hakim yang akan menjatuhkan vonis. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Senyum yang tidak berisi kebahagiaan, melainkan janji penderitaan. Amara berbicara, suaranya rendah dan penuh otoritas yang tak terbantahkan. "Kau benar, Safira," katanya. "Aku tidak akan melepaskan gelar nyonyaku." Ia menoleh ke arah Aditya. Tatapan matanya mengunci suaminya dalam ketakutan. "Aku akan mempertahankan pernikahan ini," kata Amara. Nadanya kini setenang dan sedingin es yang paling tebal. "Aku tidak akan bercerai. Aku akan menjaga suamiku, dan aku akan memastikan kalian berdua tidak akan pernah bisa bersama." Deklarasi Amara menggantung di udara ruang kerja itu, dingin dan tajam seperti pecahan kaca. Safira, yang baru saja meluapkan amarahnya, terdiam. Wajahnya yang semula merah karena amarah kini membiru karena kebingungan. Ia menoleh ke Aditya, mencari dukungan. "Apa maksudnya, Adit?" tuntut Safira. Suaranya kini melunak karena rasa panik. "Bilang padanya kau akan menceraikannya. Kita sudah sepakat." Aditya, di sisi lain, tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Ia tidak berani menatap Amara, dan juga tidak mampu menenangkan Safira. "Amara, jangan bodoh. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak mencintaiku lagi. Lepaskan aku. Lepaskan kami." Amara mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap Aditya dengan pandangan yang membuat suaminya ingin tenggelam ke dalam lantai. "Mencintaimu?" Ia mengulang kata itu dengan nada jijik yang nyaris tak terdengar. "Cinta telah mati di pengkhianatan yang ke-10. Aditya, ini bukan tentang cinta. Ini tentang kepemilikan." Ia mengambil kendali penuh atas situasi. Dengan gerakan anggun, Amara melangkah ke arah telepon meja di sudut ruangan. Ia menekan tombol speaker dan memanggil nomor yang ia hafal di luar kepala, nomor asisten pribadinya di kantor pusat keuangan mereka, yang terletak di lantai teratas gedung pencakar langit milik keluarga Amara. "Halo, Risa." Suara Amara terdengar profesional, seolah ia sedang menelepon tentang merger perusahaan, bukan tentang kehancuran rumah tangganya. "Saya ingin mengaktifkan plan Zeta Alpanol 41 sekarang juga. Konfirmasi semua akun bisnis, properti, dan surat kuasa. Pembekuan penuh. Pastikan tidak ada satupun transaksi besar yang lolos, kecuali yang sudah saya setujui secara langsung." Di ujung sana, Risa, yang sangat profesional, hanya menjawab, "Siap, Nyonya."
Akan diproses dalam 5 menit. Aditya seketika pucat. Ia mengenali kode itu. Plan Zeta Alpha 041 adalah protokol darurat yang dirancang Amara untuk melindungi asetnya jika terjadi sesuatu yang luar biasa, seperti kebangkrutan mendadak atau, yang lebih mengerikan, gugatan cerai yang tidak adil. Protokol itu memberi Amara kontrol tunggal atas segala sesuatu yang mereka miliki bersama. "Apa yang kau lakukan, Amara?" teriak Aditya, berdiri dari kursinya. Ia akhirnya menyadari bahwa Amara bukan sedang mengancam, melainkan bertindak. "Itu dana bisnis. Itu uangku." Amara menatapnya dengan tatapan meremehkan. "Uangmu? Siapa yang merancang arsitektur keuangan perusahaan ini, Aditya? Siapa yang merundingkan investasi besar itu? Kau hanya CEO bayangan. Aku yang menarik semua tali, dan sekarang, aku menariknya kembali." Dalam sekejap, Aditya menyadari kebenaran yang mengerikan. Selama ini, ia hidup dalam penjara emas yang diciptakan Amara. Perannya hanyalah wajah tampan yang ia perlukan untuk acara publik. Kekuatan finansial dan intelektual sejati ada di tangan Amara. Kini, ia hanya seorang pria parubaya dengan kartu kredit yang akan segera ditolak. Safira, yang mendengar percakapan itu, tidak mengerti istilah-istilah keuangan yang rumit, tetapi ia mengerti satu hal, uang sedang menghilang. Matanya yang basah kini dipenuhi ketakutan yang sesungguhnya. "Adit, kau harus lakukan sesuatu." Safira panik. "Kau bilang kau kaya. Kau bilang kau bisa memberiku dan anakmu segalanya." Aditya, yang tidak pernah harus menghadapi kemiskinan seumur hidupnya, kini bergetar. Aku akan bicara dengan pengacaraku. Amara, kau akan menyesal. Ini ilegal." Amara terkekeh pelan. Itu adalah suara yang dingin, seperti denting gelas kristal. "Legalitas? Aku memiliki tim hukum terbaik di negeri ini, yang gajinya dibayar dengan uangku. Percayalah, Aditya, setiap langkahku sudah dihitung dan legal secara sempurna." Ia melirik ke arah Safira. "Aku bahkan tidak keberatan membayar tunjanganmu, Aditya. Tapi aku akan memastikannya hanya cukup untuk biaya hidupmu saja dan sisanya. Kau harus memberikannya pada Safira." Langkah Amara selanjutnya adalah memastikan Safira kehilangan semua jaringan dukungannya. Amara percaya bahwa penderitaan sejati datang bukan dari kekurangan, tetapi dari harapan palsu yang dihancurkan. Keesokan paginya, saat Aditya panik menelepon pengacaranya yang ternyata tidak bisa berbuat banyak karena Amara sudah memagari semua aset dengan kontrak pranikah yang cerdas, Amara menjalankan langkah kedua. Ia tidak menghubungi Safira atau Aditya. Ia menghubungi ibu Safira. Di sebuah kafe mewah yang jauh dari kantor, Amara duduk berhadapan dengan wanita parubaya yang memiliki kemiripan mencolok dengan Safira, wanita yang sangat bangga dengan reputasi sosialnya yang rapi dan ambisius. Amara datang bukan untuk mengancam atau menghina, melainkan untuk memutus benang merah simpati. "Terima kasih sudah mau bertemu, Bu," kata Amara dengan suara lembut dan penuh hormat. Amara bahkan mengenakan pakaian yang sopan dan tertutup, menampilkan citra kesabaran. "Saya mengundang Anda bukan sebagai musuh. Saya mengundang Anda sebagai seorang ibu." Ibu Safira, yang datang dengan tatapan menghakimi, agak melunak dengan pendekatan Amara. "Cepat katakan apa maumu, Nyonya Aditya. Aku tahu putriku sudah melakukan kesalahan, tapi kau tidak bisa merusak hidupnya." Amara tersenyum pahit, memajukan ponselnya yang menampilkan screenshot foto-foto Safira sedang berlibur mewah dengan Aditya, lengkap dengan caption manja. "Anda benar. Safira sudah melakukan kesalahan. Tapi di sini, Bu, masalahnya bukan hanya perselingkuhan. Masalahnya adalah perangkap." Amara menjelaskan secara perlahan, tanpa emosi, bagaimana Aditya, berkat kebodohannya, kini tidak memiliki kekuasaan finansial sedikitpun. Ia menunjukkan data rekening yang kosong dan laporan keuangan yang dibekukan. "Aditya ingin menceraikan saya untuk menikahi Safira, dan dia yakin bisa melakukannya," jelas Amara. "Tapi dia tidak sadar. Dia hanya memiliki hutang dan sedikit tunjangan. Dia tidak memiliki uang untuk masa depan Safira. Jika mereka menikah,
Safira akan meninggalkan kehidupan yang nyaman ini untuk menjadi istri dari pria yang miskin. Ibu Safira menatap Amara dengan ngeri. Ia tidak peduli dengan moralitas. Ia peduli dengan status. Ide bahwa putrinya akan menikah dengan pria yang jatuh miskin adalah aib yang tak terbayangkan. Saya akan mempertahankan pernikahan saya, tutup Amara, menatap lurus ke mata Ibu Safira. Saya tidak meminta Anda membenci putri Anda. Saya hanya meminta Anda untuk tidak mendukung pernikahan ini. Pikirkan cucu Anda. Apakah Anda ingin dia lahir dalam kemewahan, milik saya, atau dalam kemiskinan karena Safira mengejar cinta buta pada pria tanpa uang? Amara berdiri, meninggalkan Ibu Safira dalam kebisuan yang kacau. Saat Amara melangkah keluar dari kafe, ia merasakan langkahnya lebih ringan. Ia telah berhasil. Aditya kini terjebak. Dan Safira baru saja kehilangan dukungan moral dan finansial dari satu-satunya orang yang mungkin membantunya. Amara telah memutus tali sumber daya. Penjara emas untuk Aditya dan Safira sudah dibangun. Keputusan Amara untuk membekukan aset dan memotong jalur dukungan sosial Safira telah menciptakan kekacauan senyap. Bagi dunia luar, segalanya tampak normal. Bagi Aditya dan Safira, pintu neraka baru saja tertutup rapat. Aditya, yang selama ini terbiasa hidup dengan likuiditas tak terbatas, kini mendapati dirinya harus menjelaskan kepada rekan bisnisnya mengapa kartu korporatnya ditolak saat makan siang. Semua yang ia sentuh berbau, beku, dan tertunda. Ia mulai panik, namun setiap kali ia mencoba menghubungi pengacara untuk menggugat cerai, Amara sudah selangkah lebih maju. Dokumen pranikah yang ia anggap sepele kini berdiri kokoh sebagai tembok baja yang tidak bisa ditembus. Kau menghancurkanku, Amara. Kau membuatku terlihat seperti orang miskin. Teriak Aditya suatu malam di kamar yang kini terasa terlalu besar dan dingin. Amara, yang saat itu tengah memilih gaun malam, bahkan tidak menoleh. Kau menghancurkan dirimu sendiri, Aditya. Aku hanya mengamankan milikku. Dan kau harus ingat, di mata publik, kau masih suamiku. Sejak saat itu, Amara memulai peragaan sandiwara terbesarnya. Jika Aditya tidak bisa menceraikannya secara hukum, maka Amara akan memastikan Aditya tidak bisa bebas dari ikatan ini secara sosial. Acara pertama adalah malam gala amal, puncak kalender sosial kota. Semua mata tertuju pada Amara dan Aditya. Amara, dalam balutan gaun haute couture berwarna safir gelap, tampak bersinar. Ia tidak terlihat seperti wanita yang baru saja dikhianati 100 kali. Ia terlihat seperti wanita yang memegang kendali. Ketika mereka melangkah di karpet merah, Amara merangkul lengan Aditya dengan keintiman yang dipelajari dan menyesakan. Senyumnya begitu tulus dan hangat, seolah ia benar-benar memuja pria di sampingnya. Kamera berkedip. Publik berbisik-bisik kagum atas ketahanan rumah tangga mereka. Kau tampak lelah, sayang, bisik Amara. Wajahnya begitu dekat hingga bibirnya menyentuh daun telinga Aditya. Namun, matanya tidak menunjukkan kehangatan. Tersenyumlah, Aditya. Atau orang akan mengira kau tidak bahagia bersamaku. Dan kita tidak ingin itu, bukan? Aditya terpaksa menarik sudut bibirnya. Sebuah seringai palsu yang terasa menyakitkan. Ia merasakan cengkeraman Amara di lengannya bukan cengkeraman kasih sayang, melainkan borgol yang terbuat dari kain sutra. Ia adalah properti milik Amara, dan ia harus tampil sesuai fungsinya. Di hadapan para sosialita, Amara memainkan peran sebagai istri yang begitu memaafkan hingga nyaris menjadi suci. Oh, tentu, kami sempat mengalami masa sulit, kata Amara, menanggapi pertanyaan seorang pewarta yang usil. Tapi kami adalah pasangan yang kuat. Suami saya hanyalah pria baik yang terkadang rentan terhadap godaan. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Amara mengakhiri kalimatnya dengan tawa kecil yang elegan, seolah perselingkuhan masif Aditya hanyalah kesalahan kecil seperti lupa membawa payung. Narasi yang ia ciptakan sangat kuat. Aditya adalah korban yang tersesat, dan Amara adalah jangkar penyelamatnya. Ini bukan hanya sandiwara untuk publik. Ini adalah penyiksaan psikologis bagi Aditya. Setiap pujian yang Amara terima atas kesetiaannya terasa seperti cambukan di punggung Aditya.
Ia terperangkap dalam citra dirinya yang direkayasa oleh Amara sebagai suami yang lemah namun disayangi. Permainan tidak berhenti di panggung publik. Di rumah, Amara menerapkan aturan baru. Tidak ada perceraian berarti tidak ada jarak. Karena kita tidak bercerai, kita harus menjalankan tugas pernikahan kita. Sayang, ujar Amara suatu malam, mengenakan pakaian tidur sutra yang provokatif, namun matanya sedingin es. Amara mulai mengatur jadwal Aditya dengan presisi militer. Ia mengatur makanan dietnya, jadwal tidurnya, bahkan memilih pakaiannya untuk pertemuan bisnis. Setiap pagi, Amara akan menyiapkan sarapan favorit Aditya dengan senyum yang sempurna, senyum yang menjanjikan kenyamanan, tetapi yang sebenarnya adalah racun. Aditya merasa tercekik. Ia merindukan pelukan Safira. Meskipun hubungannya dengan Safira kini penuh pertengkaran karena masalah uang. Ironisnya, Safira yang agresif justru memberinya sedikit kebebasan. Amara yang tenang dan penuh perhatian ini adalah penjara yang tidak terlihat. Pada sebuah pagi, Amara bahkan memaksa Aditya bertelepon dengan Safira, yang saat itu sedang mengamuk karena tunjangan yang sedikit, dan menyuruh Aditya mengatakan bahwa Amara sedang menyiapkan sarapan yang enak untukku. Kau dengar, Safira? Bisik Aditya di telepon. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Ia tahu Amara mendengarkan dari dapur. Aku tidak bisa memberimu apa-apa sekarang. Aku terikat. Safira, di ujung sana, merasakan kehancuran. Ia tidak hanya bersaing dengan cinta buta Aditya, ia bersaing dengan citra sempurna dari Amara, yang kini mengendalikan setiap denyut nadi finansial dan sosial suaminya. Amara telah memastikan bahwa Aditya tidak hanya kehilangan kebebasannya, tetapi juga kehilangan harga dirinya. Ia bukan lagi suami yang berkuasa. Ia adalah boneka Amara, dan perang dingin mereka baru saja dimulai. Ia terpaksa memohon di depan publik, terpaksa berterima kasih pada istri yang ia benci, dan terpaksa membual tentang kenyamanan rumah tangga yang tidak ia rasakan sama sekali. Inilah kemenangan awal Amara. Dengan menolak bercerai, ia tidak hanya merampas kebahagiaan Aditya dan Safira, tetapi ia juga merampas identitas Aditya, menjebaknya dalam peran suami setia yang ia benci selamanya. Setelah berhasil mengikat Aditya dalam penjara emas pernikahan dan mempermalukannya di depan publik, fokus Amara beralih kepada target kedua, Safira. Amara memahami bahwa bagi wanita ambisius seperti Safira, penderitaan terbesar bukanlah kekurangan cinta, melainkan kehilangan status dan hilangnya potensi kemewahan. Amara tidak perlu berteriak atau mengancam. Ia hanya perlu memainkan kartu-kartu yang selama ini tersembunyi di tangannya jaringan sosial dan kekuatan ekonomi. Langkah pertama Amara dimulai di balik tirai. Ia tidak menyerang Safira secara langsung. Sebaliknya, ia melancarkan operasi pemutusan kontak yang sunyi dan sangat efektif. Amara menjadwalkan pertemuan makan siang dengan para pemegang saham utama di perusahaan-perusahaan mode dan media yang selama ini menjadi sumber pendapatan Safira sebagai influencer dan model. Saat pertemuan, Amara akan tampil sebagai sosok yang profesional, tetapi menyiratkan sebuah peringatan dingin. Tentu saja, perusahaan Anda bebas memilih siapapun sebagai wajah brand Anda, kata Amara dengan senyum tipis saat makan siang bersama CEO sebuah majalah gaya hidup terkemuka. Tapi, sebagai salah satu investor utama di perusahaan ini, saya harus memastikan bahwa image kita tetap bersih dan berkelas. Saya tidak ingin asosiasi dengan kericuhan yang baru-baru ini terjadi. Amara tidak menyebut nama Safira, tetapi semua orang tahu. Isu perselingkuhan masif Aditya, yang kini ditutupi oleh narasi Amara si istri pemaaf, telah mencuat ke permukaan. Safira telah dicap sebagai pelakor oleh desas-desus sosial, dan kini Amara memastikan label itu menjadi hukuman finansial. Dalam waktu seminggu, kontrak-kontrak besar Safira mulai rontok satu persatu. Pembatalan datang dengan alasan-alasan klise, perubahan strategi pemasaran, penyesuaian anggaran, atau profil yang tidak lagi sesuai. Safira, yang terbiasa hidup dari endorsement mewah, tiba-tiba mendapati rekeningnya kering. Keputusasaan Safira semakin mendalam karena ia tidak tahu siapa musuh sesungguhnya. Ia menyalahkan manajernya, ia menyalahkan media, dan yang paling parah, ia menyalahkan Aditya. Kau tidak punya uang, dan sekarang aku kehilangan pekerjaanku.
Teriak Safira dalam sebuah panggilan telepon yang ia lakukan di kamar sewaannya yang sempit. Ia sudah tidak mampu membayar apartemen mewahnya. Istrimu bajingan. Kenapa kau tidak segera menceraikannya? Aditya, yang kini hidup di bawah pengawasan ketat Amara di rumah, hanya bisa berbisik. Aku tidak bisa, Safira. Dia mengendalikan semuanya. Dia melihat setiap langkahku. Inilah inti dari dendam Amara. Ia menciptakan situasi di mana Aditya menjadi beban bagi Safira. Ia menghancurkan ilusi kemewahan yang Safira kejar. Untuk memastikan Safira memahami siapa yang benar-benar berkuasa, Amara melancarkan taktik yang paling kejam. Amara tahu Safira sangat terobsesi dengan Hermes Birkin edisi terbatas. Suatu pagi, seorang kurir mengantarkan kotak oranye besar ke alamat Safira. Safira, yang sudah lama tidak menerima barang mewah, membuka kotak itu dengan penuh semangat. Di dalamnya, ada tas Birkin idaman, lengkap dengan kartu ucapan. Kartu itu bukan dari Aditya. Itu dari Amara. Tulisannya sangat singkat, ditulis dengan tinta emas. Untuk calon ibumu. Kuharap ini cukup mewah untuk menyambut cucuku. Sisa kebutuhannya, kau bisa minta pada suamiku tapi pastikan ia bekerja keras, karena dananya kini terbatas. Hormatku, Amara. Perut Safira terasa mual. Amara tidak hanya memutus sumber daya Safira, Amara mengirimkan simbol kemewahan yang ia rampas, mengingatkan Safira bahwa segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya termasuk nasib bayinya kini berada di bawah kendali Amara. Hadiah itu ibarat rantai yang terbuat dari emas murni. Safira tidak bisa menjualnya karena itu adalah aib. Ia harus melihat tas itu setiap hari, pengingat bahwa ia gagal mendapatkan kehidupan yang dijanjikan Aditya. Ibu Safira, yang sudah diperingatkan Amara, menolak memberikan bantuan finansial. Jangan bodoh, Safira. Kau meninggalkan kemewahan demi pria yang sekarang miskin dan terikat pada istrinya. Safira benar-benar terisolasi. Ia tidak memiliki uang, tidak ada pekerjaan, tidak ada dukungan keluarga, dan yang paling menyakitkan, ia tidak memiliki pria yang dijanjikan akan menikahinya. Ia terperangkap, hamil, dan tenggelam dalam kebencian yang kini mengarah kepada Aditya bukan hanya Amara. Amara telah memenangkan babak ini tanpa mengangkat suara. Ia hanya perlu menekan tombol-tombol yang benar di sistem sosial dan finansial, dan menyaksikan bagaimana kemarahan Safira dan Aditya yang terisolasi mulai menghancurkan hubungan mereka dari dalam. Penjara telah selesai dibangun. Rumah megah Amara dan Aditya kini terasa seperti makam yang dilapisi marmer. Mereka hidup di bawah satu atap, menjalankan rutinitas pernikahan yang dingin, diatur dengan presisi yang brutal oleh Amara. Keintiman telah digantikan oleh pengawasan. Perhatian Amara kini terasa mencekik. Aditya tidak hanya kehilangan uangnya, tetapi ia kehilangan kebebasan psikologisnya. Amara telah mengubah ruang kerja Aditya menjadi kantornya, mengendalikan jadwalnya, dan bahkan memonitor setiap panggilan teleponnya dengan dalih, memastikan fokus pada bisnis keluarga. Setiap pagi, Amara akan menyiapkan smoothie kesehatan dengan senyum sempurna, sebuah tindakan perhatian yang disamarkan sebagai kontrol. Kau harus menjaga penampilanmu, sayang, katanya suatu hari. Tangannya merapikan dasi Aditya. Citra kita adalah aset kita. Jangan sampai kau terlihat lusuh di depan umum. Bagi Aditya, kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Ia tahu Amara tidak peduli pada kesehatannya. Amara hanya peduli pada properti miliknya. Ia adalah lukisan berharga yang harus dijaga keindahannya agar nilai pasarnya tetap tinggi. Sementara itu, Safira terpuruk dalam kemiskinan dan isolasi yang perlahan. Hadiah tas mahal dari Amara telah menjadi pengingat yang menyiksa. Ia menyewakan apartemen kecil, keuangannya kering, dan perutnya semakin membesar. Keputusasaan mengubahnya menjadi agresif, dan target kemarahannya kini bergeser penuh kepada Aditya. Safira tidak lagi melihat Aditya sebagai kekasih yang akan menyelamatkannya, melainkan sebagai pria lemah yang menjerumuskannya ke dalam jurang. Suatu malam, Aditya berhasil menyelinap keluar, menggunakan mobil pinjaman dari sopirnya, untuk menemui Safira. Pertemuan mereka bukannya romantis, malah dipenuhi jeritan dan tuduhan. Kau pembohong. Kau bilang kau kaya.
Kau bilang kau bisa menceraikan dia, teriak Safira, sambil menangis dan memukul dada Aditya. Aku mencoba. Safira. Aku tidak bisa. Dia mengendalikan semua akun. Pengacaraku tidak bisa berbuat apa-apa. Balas Aditya, yang kini tidak memiliki kekuatan untuk marah, hanya kelelahan. Aku hamil. Aku kehilangan semua pekerjaan dan teman-temanku karena kau. Kau yang datang ke rumahku dan mengamuk. Kalau saja kau tidak muncul, mungkin Amara tidak akan seganas ini. Sumpah serapah saling dilontarkan. Cinta terlarang mereka telah menguap, digantikan oleh rasa saling bumpah yang intens. Mereka terikat oleh anak yang akan lahir dan oleh kehancuran yang diciptakan Amara, tetapi yang mereka rasakan hanyalah kebencian satu sama lain. Inilah puncak strategi Amara. Membuat musuhnya saling menghancurkan. Amara, tentu saja, sudah mengetahui pertemuan rahasia tersebut. Ia tidak perlu menyadap. Ia hanya perlu membaca pola kebiasaan suaminya. Keesokan harinya, Amara membuat kejutan. Saat Aditya bersiap untuk pertemuan bisnis, Amara menyerahkan sebuah paket. Ini ada untukmu, katanya dengan nada ceria. Kurasa ini dari Safira. Mungkin hadiah perayaan atas kembalinya dirimu ke rumah. Aditya membuka paket itu dengan hati-hati. Isinya adalah surat-surat ancaman yang sangat detail dan histeris dari Safira, yang Safira kirimkan ke rumah Amara sebelum Amara berhasil memutus kontaknya. Di sana, Safira mengancam akan membocorkan rahasia bisnis Aditya yang paling sensitif jika ia tidak menceraikan Amara. Oh, sayang, ujar Amara, berpura-pura terkejut. Ternyata Safira bukan hanya pelakor, tapi juga pemeras. Kau harus berhati-hati, apalagi dia sedang mengandung. Aditya langsung mengerti. Safira mengirimkan ancaman itu ke alamatnya, dan Amara telah menyimpannya sebagai senjata pamungkas. Amara tidak marah. Amara hanya melihatnya sebagai bukti legalitas bahwa Safira adalah ancaman. Kau sudah merencanakan semua ini, bisik Aditya, menyadari bahwa ia telah sepenuhnya ditelan oleh permainan Amara. Amara tersenyum penuh kemenangan. Aku hanya menyiapkan payung sebelum hujan. Aditya, ingat, aku adalah istrimu. Tugas saya adalah melindungimu dari orang-orang jahat yang ingin memanfaatkanmu. Terutama dari wanita yang rela menghancurkan karirmu demi uang. Aditya merasakan keputusasaan total. Ia tidak bisa lari dari Amara, dan ia tidak bisa lari dari Safira. Ia terikat pada dua wanita yang kini sama-sama membencinya. Perang dingin Amara telah mencapai klimaksnya. Aditya dan Safira tidak hanya menderita secara finansial dan sosial. Mereka menderita karena mereka tidak bisa lagi saling mencintai atau bahkan mentoleransi kehadiran satu sama lain. Mereka adalah dua narapidana yang terikat bersama, dan Amara adalah sipir penjara mereka, menonton dari kejauhan dengan kepuasan yang dingin. Keputusasaan mendorong Aditya melanggar sumpah sandiwara yang telah ia lakukan pada Amara. Setelah pertengkaran hebat dengan Safira yang kini menuntut kejelasan finansial dengan ancaman hukum, Aditya tidak punya pilihan selain bertindak. Ia tidak bisa lagi hidup sebagai boneka di bawah pengawasan istrinya, dan ia tidak bisa menanggung teriakan putus asa dari kekasihnya. Aditya diam-diam menyewa tim pengacara baru, tim yang berasal dari luar lingkaran sosial Amara dengan harapan mereka bisa menemukan celah hukum untuk membatalkan perjanjian pranikah yang disiapkan Amara bertahun-tahun lalu. Ia menjual arloji langka koleksinya yang tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan finansial Amara, hanya untuk membayar biaya muka pengacara. Gugatan cerai resmi diajukan, sebuah langkah yang dilakukan Aditya dengan rasa gentar yang luar biasa. Saat surat panggilan sidang pertama tiba di rumah, Aditya menunggu reaksi histeris, tangisan, atau setidaknya kemarahan yang meluap dari Amara. Ia membayangkan Amara akan merobek surat itu. Namun, Amara hanya tersenyum dingin saat melihat surat itu tergeletak di meja marmernya. Akhirnya kau bertindak, ujar Amara, suaranya tenang, seolah ia baru saja menerima undangan pesta, bukan tuntutan perceraian. Ia mengambil surat itu, membaliknya, dan membaca detailnya dengan mata yang tajam. Aku menghargai usahamu, Aditya, tapi kau terlambat. Ketidakpedulian Amara jauh lebih menakutkan bagi Aditya daripada kemarahan apapun.
Pada hari sidang pertama, Aditya memasuki ruang sidang dengan kepercayaan diri yang rapuh. Ia didampingi oleh pengacara barunya yang tampak bersemangat, sementara Amara duduk di seberangnya, tenang, ditemani oleh salah satu pengacara senior paling disegani di negeri ini, pria yang biaya per jamnya bisa membeli mobil mewah. Pengacara Aditya memulai dengan argumen yang penuh semangat tentang ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki dan kesehatan mental klien yang terancam oleh pernikahan yang dingin. Saat tiba giliran Amara, pengacara senior itu berdiri. Pria itu tidak perlu berteriak. Ia berbicara dengan otoritas seorang profesor di hadapan muridnya. Yang mulia hakim, ia memulai. Klien kami, Nyonya Amara, adalah seorang istri yang penuh kasih, setia, dan memaafkan. Ia telah menahan pengkhianatan yang berulang kali, namun ia tetap teguh pada komitmen pernikahan. Kemudian, ia mulai menyerahkan tumpukan berkas. Berkas pertama adalah laporan keuangan terperinci yang telah diaudit secara independen, yang membuktikan bahwa seluruh kekayaan Aditya, di luar aset warisan kecil, telah ia kumpulkan berkat strategi investasi dan manajemen Amara. Itu menunjukkan bahwa melepaskan Amara akan sama saja dengan menghancurkan fondasi bisnis Aditya. Berkas kedua adalah bukti-bukti yang dikumpulkan Amara selama 2 tahun terakhir. Bukan hanya 100 bukti perselingkuhan, tetapi juga email, screenshot pesan, dan bahkan rekaman suara yang membuktikan bahwa Aditya secara sengaja mencoba menyedot dana perusahaan untuk membiayai gaya hidup Safira. Dan terakhir, Yang Mulia, lanjut pengacara Amara, dengan nada serius yang mematikan. Kami menemukan bahwa penggugat, Aditya, telah mengajukan tuntutan ini di bawah tekanan yang tidak semestinya dari pihak ketiga, yaitu Nona Safira. Kami memiliki surat ancaman yang dikirimkan Nona Safira kepada klien kami, sebuah upaya pemerasan yang jelas, yang menunjukkan niat buruk pihak ketiga untuk mengganggu bisnis keluarga kami. Pengacara itu menunjukkan surat ancaman Safira yang Amara simpan sejak lama. Argumen Amara tidak berfokus pada emosi, melainkan pada logika, finansial, dan perlindungan aset. Aditya, di bangku kursinya, merasa seluruh darahnya mengering. Ia menyadari Amara bukan hanya mengantisipasi gugatannya. Amara mengizinkannya menggugat agar ia bisa menggunakan sidang itu sebagai panggung untuk menghancurkannya secara total. Amara ingin dunia, dan terutama Safira, tahu betapa tidak berdayanya Aditya tanpa dirinya. Pengacara Aditya, yang baru menyadari betapa dalam lubang yang mereka masuki, mulai berbisik panik kepada Aditya. Hakim, setelah mempertimbangkan semua bukti yang diserahkan Amara, mengeluarkan keputusan sementara yang menghancurkan. Berdasarkan bukti yang diserahkan Nyonya Amara, yang menunjukkan niat baik dan upaya menjaga aset keluarga, sementara penggugat menunjukkan pola perilaku yang tidak bertanggung jawab secara finansial dan moral, kata hakim dengan suara tegas. Pengadilan menunda penerimaan gugatan cerai ini. Kami memerintahkan penggugat dan tergugat untuk kembali ke mediasi wajib. Selain itu, kami akan memberlakukan pembekuan aset yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan bisnis. Pembekuan aset yang lebih ketat. Kekalahan ini terasa lebih parah dari yang terburuk. Aditya tidak hanya gagal, ia justru secara sah menjebak dirinya lebih dalam ke dalam penjara Amara. Amara menoleh ke arah Aditya, memberinya senyum yang sama persis seperti saat ia mengumumkan keputusannya untuk tidak bercerai. Itu adalah senyum tanpa belas kasihan, senyum kemenangan yang kejam. Selamat, sayang, bisik Amara saat mereka berjalan beriringan keluar dari ruang sidang, di bawah tatapan penasaran para wartawan. Kau baru saja memenangkan pembekuan aset yang lebih ketat. Aku bangga padamu. Aditya tahu ia sudah kalah. Ia bukan hanya tidak bisa bercerai. Ia telah menyerahkan kendali terakhir atas hidupnya kepada wanita yang kini ia benci lebih dari segalanya. Kekalahan Aditya di pengadilan, yang ironisnya malah memperketat cengkeraman finansial Amara, menjadi paku terakhir di peti mati hubungan gelapnya. Aditya kembali ke rumah Amara, bukan sebagai suami, melainkan sebagai tawanan yang lebih patuh, terbebani oleh rasa malu dan kebencian. Sementara itu, Safira mencapai titik didih. Kehamilan besar diiringi isolasi total telah mengikis sisa-sisa kewarasannya. Ia bukan hanya kehilangan uang, ia kehilangan martabat dan masa depan yang ia yakini akan ia dapatkan.
Kekalahan Aditya di pengadilan adalah bukti tak terbantahkan bahwa Amara tidak bermain-main dan bahwa Aditya adalah pria yang lemah dan tak berguna. Safira mengambil keputusan yang dipicu oleh keputusasaan dan amarah murni. Ia akan menghadapi Amara secara langsung, di tempat yang tidak bisa dihindari Amara. Malam itu, saat Amara mengadakan pesta makan malam kecil yang eksklusif untuk para investor kelas atas, Safira muncul. Ia tidak diundang, dan penampilannya sangat kontras dengan kerumunan yang elegan. Dengan perut buncit dan mata merah karena kurang tidur, Safira menerobos pengamanan dan melangkah masuk ke ruang makan. Suara denting gelas anggur seketika hening. Semua mata tertuju pada Safira. Aditya, yang saat itu sedang tersenyum palsu di samping Amara, mendadak pucat pasi. Ia tahu kehancuran total baru saja dimulai. Safira tidak membuang waktu untuk salam. Ia langsung berjalan ke arah Amara. Gerakannya dipenuhi energi yang berbahaya. "Kau pembohong!" teriak Safira. Suaranya parau. "Kau bilang kau mencintainya. Kau bilang kau memaafkannya. Kau hanya ingin melihat kami menderita." Amara, yang memegang gelas anggur, sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan. Wajahnya tetap tenang, seolah Safira hanyalah gangguan kecil yang sudah diantisipasi. Ia menatap Safira, kemudian menoleh sekilas ke arah pelayan, memberi isyarat bahwa mereka tidak perlu mengusir wanita itu. Amara ingin para tamunya melihat pertunjukan ini. "Nona Safira," ujar Amara. Suaranya tenang dan terkontrol, jauh lebih menakutkan daripada teriakan. "Anda datang ke rumah saya tanpa diundang. Saya sarankan Anda pulang, beristirahat, dan memikirkan kesehatan anak Anda." "Anak ini tidak akan tumbuh di bawah bayang-bayangmu," balas Safira. Air mata marah membasahi pipinya. "Aku akan bunuh diri. Aku akan aborsi. Aku akan bunuh aku dan anak ini kalau kau tidak menceraikan Aditya sekarang." Ancaman itu membuat beberapa tamu terperanjat. Tetapi Amara hanya menatap Safira dengan tatapan kasihan palsu. "Ancaman bunuh diri, Nona Safira?" Amara menggelengkan kepalanya pelan. "Itu adalah langkah yang menyedihkan. Tidakkah Anda sadar? Anda hanya memberikan bukti tambahan kepada pengadilan bahwa Anda adalah wanita yang tidak stabil dan tidak layak mengurus anak? Dan Anda juga menguatkan klaim saya bahwa Anda adalah pemeras yang putus asa." Amara memajukan langkah. Jarak mereka kini hanya beberapa inci. Ia mencondongkan tubuh sedikit, berbicara dengan suara yang cukup keras agar para tamu bisa mendengarnya, tetapi cukup rendah agar terasa intim dan menusuk. "Aku tahu kau berharap aku akan menyerah," bisik Amara. Senyum dinginnya melebar. "Kau ingin aku takut kehilangan hartaku. Tapi kau salah. Aku menolak bercerai bukan untuk hartaku. Hartaku sudah aman. Aku menolak bercerai karena aku bosan dikhianati." Amara menegakkan tubuhnya, menatap lurus ke mata Safira, tatapan mata yang penuh kemenangan dan kekejaman yang tersembunyi. "Aditya, lihat dia," perintah Amara, tanpa menoleh. Aditya, yang gemetar di belakangnya, terpaksa maju. "Aditya, berikan dia jawabannya," tuntut Amara. "Katakan padanya apa yang akan terjadi jika aku menceraikanmu sekarang." Aditya mendongak, matanya penuh keputusasaan. Ia tahu tidak ada jalan keluar. Ia harus mengikuti naskah yang ditulis oleh Amara. "Safira," kata Aditya, suaranya patah. "Jika Amara menceraikanku sekarang, aku akan kehilangan sisa-sisa dukungan finansial. Kau dan anak kita akan hidup dalam kemiskinan total. Amara adalah satu-satunya yang menjaga agar nama baikku dan sedikit uangku tetap ada." Ia menatap istrinya. "Dia adalah penjara yang membuat kita tetap hidup." Kalimat itu adalah pengakuan yang mengerikan. Aditya telah mengakui di depan umum bahwa Amara adalah sipir, dan ia adalah tawanannya. Safira tersentak mundur. Ia menyadari bahwa ancamannya tidak hanya gagal, itu justru memberikan Amara amunisi baru dan menguatkan cengkeramannya pada Aditya. Ia tidak lagi melihat cinta di mata Aditya, hanya kebencian yang mendalam. Amara mengakhiri pertunjukan itu dengan anggun. Ia meraih gelas anggurnya, mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah para tamu, dan kemudian menatap Safira untuk terakhir kalinya.
Maafkan ketidaknyamanan ini, ujar Amara kepada tamunya, seolah tidak terjadi apa-apa. Aditya, tolong antar Nona Safira keluar. Dan Nona Safira, ingatlah ini baik-baik. Amara menatap Safira dengan intensitas yang membekukan. Aku telah memenjarakan kalian dalam pernikahan ini. Aku adalah satu-satunya ratu di sini, dan aku tidak akan pernah melepaskan mahkotaku. Kalian berdua akan menderita bersamaku, selamanya. Safira akhirnya diantar keluar, tidak lagi mengamuk, melainkan menangis dalam kesadaran pahit. Ia telah kalah. Aditya telah kalah. Amara telah memenangkan perang dendamnya. 3 tahun telah berlalu sejak konfrontasi dramatis di pesta makan malam Amara. Kehidupan di kediaman mewah itu berlanjut, dingin dan tak bernyawa. Aditya kini hanyalah kulit dari dirinya yang dulu. Ia masih menjalankan peran sebagai CEO, tetapi ia hanyalah boneka yang dibimbing oleh instruksi yang ketat dari kantor Amara. Setiap langkah bisnis, setiap tanda tangan, setiap pertemuan, di bawah pengawasan yang tak terlihat namun mencekik. Kartu kreditnya memiliki batas yang ketat. Tunjangan hariannya diatur dengan presisi agar ia bisa mempertahankan penampilan publik, tetapi tidak cukup untuk mendukung gaya hidup mewah yang ia rindukan. Aditya sekarang hidup dalam kesunyian. Ia tidur di kamar tamu yang disiapkan Amara di ujung lorong sebuah formalitas untuk menjaga citra pernikahan mereka. Ia membenci Amara, kebencian yang mendidih dan tak terkatakan, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Ia telah mencoba jalur hukum, ia telah mencoba pemberontakan. Semuanya gagal dan hanya memperketat borgol yang dipasang Amara. Aditya telah menjadi penjaga penjara emasnya sendiri, terikat pada kekayaan yang tidak bisa ia nikmati dan pada istri yang ia benci. Ia sadar penuh bahwa ia tidak akan pernah bisa bercerai. Amara tidak akan pernah membiarkannya. Tujuannya tercapai, bukan untuk merebut kembali cinta, melainkan untuk memastikan Aditya tidak pernah bahagia. Di tempat lain, di sudut kota yang jauh dari kilauan karpet merah, Safira menjalani nasib yang tidak lebih baik. Bayi yang dulu menjadi sumber ancamannya telah lahir seorang putri cantik yang Safira cintai, tetapi yang juga menjadi pengingat pahit atas kesalahan dan ambisinya yang hancur. Safira tinggal di apartemen sederhana. Tunjangan yang diberikan Aditya, yang berasal dari tunjangan Amara, sangatlah minim. Ia tidak bisa lagi bekerja di bidang influencer karena image-nya telah tercemar total. Amara telah memastikan media massa tidak lagi menampilkan wajahnya, mencabut sponsor, dan memblokir peluang pekerjaannya. Safira, sang ratu drama yang dulu penuh amarah, kini menjadi wanita yang tenang, tetapi dikuras habis. Kemewahan telah menjadi kenangan menyakitkan. Ia hanya bisa sesekali bertemu Aditya di tempat umum yang telah disetujui. Pertemuan yang diwarnai oleh keheningan canggung dan rasa saling menyalahkan. Pada pertemuan terakhir mereka, Safira menatap Aditya, bukan dengan cinta, melainkan dengan kekecewaan total. "Kau pembohong," kata Safira, suaranya pelan. "Kau menghancurkan hidupku. Kau berjanji akan menjadi suami kaya raya. Tapi kau hanyalah pecundang yang disekap istrinya." Aditya tidak membela diri. Ia tahu Safira benar. Ia telah kehilangan anak dan kekasihnya karena ulahnya sendiri. Tetapi hukuman yang ia terima jauh lebih buruk daripada perceraian. Ia harus menyaksikan kehancuran Safira. Tahu ia tidak bisa membantu, dan harus kembali ke rumah untuk berpura-pura bahagia di samping Amara. "Aku minta maaf." Hanya itu yang bisa dikatakan Aditya. Permintaan maaf yang datang terlalu terlambat dan terlalu hambar. Safira tersenyum pahit, memeluk putrinya erat-erat. Ia kini menyadari sepenuhnya bahwa musuh terbesarnya bukanlah Amara, melainkan harapan palsu yang ia gantungkan pada Aditya. Amara hanya alat keadilan yang dingin. Safira telah kalah. Sementara dua orang yang berusaha menghancurkannya menderita dalam kehancuran yang terikat, Amara bersinar. Amara tidak pernah mengajukan gugatan cerai. Ia masih berstatus Nyonya Aditya, memegang kendali penuh atas kerajaan bisnis dan sosialnya. Ia sering bepergian, menikmati kekayaannya, dan menjalin hubungan sosial tanpa Aditya. Ia kini menjadi simbol wanita yang mengambil kembali kekuatannya di mata publik, sebuah ironi kejam yang ia nikmati. Suatu sore,
Amara duduk sendirian di taman rumahnya, memandangi langit senja. Ia tidak merasakan luapan kegembiraan atau tawa kemenangan. Hanya ada ketenangan yang sunyi. Dendamnya telah terlaksana. Tujuannya telah tercapai. Ia tidak mendapatkan kembali cinta yang hilang, tetapi ia telah mencapai keadilan yang ia definisikan sendiri. Mereka tidak akan pernah bisa bersama, dan mereka akan merasakan penderitaan yang ia rasakan, tetapi dalam skala yang kekal. Amara telah menciptakan dua narapidana yang terikat padanya. Aditya yang terikat secara hukum dan finansial, dan Safira yang terikat pada anak yang ia tidak bisa dukung secara layak. Amara berdiri, merapikan gaun sutranya. Ia kembali ke dalam rumah yang hening, ke kerajaan yang ia bangun di atas puing-puing hati dan ambisi suaminya. Ia adalah pemenang yang kesepian, tetapi ia telah mencapai apa yang ia janjikan di hari itu, penderitaan selamanya. Akhir cerita ini bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan keabadiannya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, ditandai oleh musim semi yang tanpa bunga dan musim gugur yang tanpa kehangatan di rumah megah Amara. Amara telah memenangkan perang, tetapi kemenangan ini terasa sunyi, dingin, dan sangat permanen. Ia masih berstatus Nyonya Aditya, gelar yang kini ia kenakan sebagai lencana kehormatan yang kejam. Publik melihatnya sebagai ikon ketahanan dan anugerah. Ia sering diundang untuk berbicara di forum-forum wanita tentang ketahanan pernikahan dan kekuatan memaafkan. Sebuah sandiwara yang ia mainkan dengan keahlian luar biasa. Setiap tepuk tangan yang ia terima adalah pengakuan publik atas penjara yang ia bangun untuk suaminya. Kehidupannya didominasi oleh kekuasaan dan kemerdekaan. Amara bepergian kemanapun ia suka, mengelola kekayaannya yang berlipat ganda, dan berinteraksi dengan orang-orang tanpa perlu khawatir tentang pengkhianatan di belakangnya. Ironisnya, setelah menolak cerai, Amara adalah wanita paling bebas di antara ketiganya. Ia memiliki segalanya dan tidak terikat pada siapapun. Namun, kebebasan ini disertai dengan kekosongan. Tujuan yang memberinya energi yaitu dendam kini telah tercapai. Sekarang, ia hanya memiliki keabadian yang ia ciptakan sendiri. Aditya melanjutkan perannya sebagai CEO boneka. Ia tidak lagi memiliki ambisi, hasrat, atau keinginan untuk melawan. Ia telah menjadi suami sempurna yang Amara inginkan. Hadir di acara, tenang, dan selalu tersenyum-senyum yang menyimpan kebencian yang mendalam. Setiap pagi, ia bangun di kamar tidurnya yang terpisah, melihat keluar jendela ke pemandangan kota yang dulu ia kuasai. Kini ia hanya menjadi budaknya. Ia terpaksa makan malam bersama Amara, membahas urusan bisnis dengan formalitas yang menjijikan. Suatu malam, saat makan malam di meja panjang yang terasa begitu luas, Aditya mencoba memancing Amara. "Kau menang, Amara," kata Aditya, tanpa emosi, menusuk sepotong dagingnya. "Kau membuatku miskin dan terikat. Kau membuatku menderita setiap hari. Sekarang, apa? Apa yang kau inginkan lagi?" Amara meletakkan garpunya, menatap Aditya dengan ekspresi kasihan yang dibuat-buat. "Aku sudah memiliki apa yang kuinginkan, Aditya," jawab Amara. "Aku ingin keadilan. Dan keadilan bagiku bukanlah akhir yang bahagia. Keadilan adalah keseimbangan penderitaan. Kau berhutang 100 kali pengkhianatan. Aku hanya meminta imbalan untuk setiap satu pengkhianatan itu. Kau akan membayarnya dengan status pernikahan ini, setiap hari, selamanya." Aditya menyadari, Amara tidak akan pernah melepaskannya. Perceraian baginya adalah bentuk pengampunan, dan Amara menolak untuk mengampuni. Aditya ditakdirkan untuk hidup kaya, terhormat di mata publik, tetapi benar-benar hampa di bawah cengkeraman Amara. Inilah nasib abadi yang ia ciptakan. Di sisi lain kota, Safira mencoba membangun kembali hidupnya. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan paruh waktu dan mengurus putrinya. Namun, setiap hari adalah perjuangan. Anak itu adalah warisan dari tragedi tersebut. Ia adalah putri dari pria yang secara teknis sangat kaya, tetapi yang menolak mengakuinya secara finansial karena takut pada istri sahnya. Amara, dengan kekejamannya yang terstruktur, memastikan bahwa Safira tetap menerima tunjangan minimum untuk anak, sebuah jumlah yang cukup untuk bertahan hidup,
tetapi tidak cukup untuk kemewahan yang diimpikan Safira. Tunjangan itu dikirim melalui jalur hukum yang rumit, selalu ditandatangani oleh pengacara Amara, bukan Aditya. Ini adalah pengingat konstan bagi Safira bahwa bahkan sedikit rezeki yang ia terima adalah kemurahan hati yang dikontrol oleh musuhnya. Safira kini memiliki pandangan yang berbeda tentang Amara. Amarahnya memudar, digantikan oleh pemahaman yang pahit. Ia melihat Amara sebagai kekuatan alam yang tak terhentikan. Safira tidak lagi memohon pada Aditya. Ia kini hanya membenci Aditya karena kelemahannya. Suatu malam, Safira melihat Amara di berita, tersenyum dan berbicara tentang filantropi. Safira tidak lagi mengamuk. Ia hanya mematikan televisi, memeluk putrinya, dan menerima nasibnya. Amara telah mencapai tujuannya, memastikan Aditya dan Safira tidak bisa bersatu, dan yang lebih penting, memastikan mereka saling membenci di tengah puing-puing cinta mereka. Kemenangan Amara adalah bisikan dingin di tengah kemewahan. Ia memiliki gelar, kekuasaan, dan kebebasan, tetapi ia menjalani sisa hidupnya sebagai pemegang janji yang paling kejam, janji penderitaan yang tak berkesudahan. Waktu, bagi Amara, bergerak dengan kecepatan yang aneh. Ia tidak lagi mengukur hari dengan deru emosi atau gejolak kemarahan. Ia mengukurnya dengan ketenangan finansial dan keteguhan statusnya. 5 tahun telah berlalu sejak ia mengucapkan vonis, tidak akan bercerai. 5 tahun di mana Aditya dan Safira menjalani hukuman yang ia rancang dengan sempurna. Kini, di awal musim semi, Amara duduk di ruang kerjanya yang luas, ruangan yang sama tempat ia mengumumkan deklarasi perangnya. Ia menatap keluar jendela, membiarkan cahaya pagi yang dingin menyentuh wajahnya. Ia berusia akhir 30-an, lebih cantik, lebih kaya, dan jauh lebih kuat daripada wanita yang dinikahinya 8 tahun lalu. Ia meraih map kulit yang berisi laporan berkala tentang proyeknya. Laporan itu berisi data aset, update hukum terkait pembekuan properti, dan yang paling menarik, laporan pengawasan tidak resmi terhadap Aditya dan Safira. Laporan itu mengonfirmasi bahwa Aditya telah sepenuhnya menyerah. Ia telah menjadi suami boneka yang ideal. Kehadirannya di depan publik hanya berfungsi sebagai pembenaran atas gelar Nyonya Amara. Aditya telah kehilangan semua inisiatif, semua semangat pemberontakan. Ia menghabiskan hari-harinya di antara pekerjaan yang ia benci dan rumah yang terasa seperti museum dingin. Hubungannya dengan Safira telah lama berubah menjadi kebencian yang samar-samar, hanya terikat oleh tanggung jawab moral atas seorang anak yang jarang ia temui. Amara membalik halaman, dan di sana ada foto terbaru Safira. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ia tampak damai dengan caranya sendiri yang menyedihkan. Safira kini bekerja sebagai asisten administrasi di sebuah kantor kecil. Ia membesarkan putrinya sendirian, hanya mengandalkan tunjangan minimal yang diberikan Aditya, tunjangan yang, ironisnya, hanya bisa diberikan karena Amara mengizinkannya. Amara menutup map itu. Misi telah selesai. Kemenangannya adalah total. Ia telah mencapai tujuannya. Bukan untuk mendapatkan cinta, melainkan untuk memastikan mereka tidak pernah bahagia bersama, dan untuk membuat mereka menderita selamanya. Amara tidak merasakan luapan kegembiraan. Ia hanya merasakan ketenangan yang dingin dan kosong. Ia telah menukar hati yang hancur dengan kekuasaan yang tak tergoyahkan. Ia telah memilih kekejaman yang terstruktur di atas belas kasihan, dan ia berhasil. Namun, di tengah semua kemenangannya, Amara sendirian. Dikelilingi oleh kemewahan, ia tidak memiliki siapapun untuk berbagi selain karyawannya. Ia menjalani kencan sesekali, tetapi tidak pernah ada yang bisa mendekatinya. Siapa yang bisa mencintai wanita yang dengan sengaja menjaga seorang pria tetap terikat dalam pernikahan yang ia benci, hanya untuk membalas dendam? Status Nyonya Aditya adalah pedang bermata dua. Itu memberinya kekuasaan, tetapi juga isolasi. Suatu malam, Aditya memberinya kejutan yang tidak terduga. Ia kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak Amara mengontrol ketat hidupnya. Ia tersandung masuk ruang keluarga, tempat Amara sedang membaca laporan keuangan. "Amara," panggil Aditya. Suaranya serak, matanya merah dan penuh air mata penyesalan, yang kali ini tampak tulus. "Kau melanggar protokol," kata Amara datar,
menutup laporan keuangannya. Kau mabuk. Aku tidak peduli, kata Aditya, menjatuhkan diri di sofa. Aku hanya ingin bertanya padamu satu hal. Ia menatap istrinya, yang tampak begitu dingin dan cantik. Mengapa? Kenapa kau tidak melepaskanku? Kau bisa mendapatkan pria yang lebih baik, uang yang lebih banyak. Kenapa kau membuat hidup kita berdua seperti ini? Amara memandangnya lama. Selama bertahun-tahun, ia telah menunggu pertanyaan ini. Kau tahu mengapa, Aditya? Jawab Amara. Suaranya nyaris berbisik, tetapi penuh penekanan. Pada kali ke-100, kau tidak hanya mengkhianatiku. Kau menghancurkan kepercayaan dan harapan yang kubangun selama bertahun-tahun. Kau membuatku merasa bodoh. Aku tidak bisa membiarkanmu menang. Aku tidak bisa membiarkanmu dan wanita itu menikmati hadiah dari penderitaanku. Ia berdiri dan mendekat ke arah Aditya. Perceraian adalah akhir cerita, Aditya. Itu berarti aku melepaskanmu, dan kau bisa memulai babak baru, katanya, matanya berkilat tajam. Aku tidak memberimu akhir. Aku memberimu keabadian. Kau akan selalu menjadi suamiku. Dan kau akan selalu ingat bahwa kau menghancurkan hidupmu sendiri karena kau terlalu lemah untuk setia. Dan Safira akan selalu tahu bahwa aku adalah satu-satunya ratu di sini. Amara berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya tenggelam. Kini, kau boleh menderita, kau boleh membenciku, tetapi kau akan tetap menjadi suamiku. Dan itu adalah keadilan bagiku. Aditya tidak memiliki kata-kata lagi. Ia hanya menangis pelan, menyadari bahwa ia tidak dicintai, tidak dibenci, melainkan hanya dieksekusi secara perlahan-lahan oleh wanita di depannya. Bertahun-tahun kemudian, cerita tentang Nyonya Amara dan suaminya yang loyal menjadi legenda di kalangan elit. Ada yang bersimpati pada Amara, ada yang mencibir suaminya. Tidak ada yang tahu kebenaran yang mengerikan, bahwa pernikahan mereka adalah penjara yang terbuat dari uang dan dendam. Pada akhirnya, Aditya menjalani sisa hidupnya sebagai bayangan. Ia menua di bawah pengawasan Amara, tidak pernah mendapatkan kebebasan, tidak pernah mendapatkan cinta yang lain. Ia meninggal beberapa tahun kemudian karena komplikasi penyakit. Seorang pria yang dikuras habis oleh rasa malu dan penyesalan. Amara, kini seorang janda, memperoleh segalanya, seluruh kekayaan, kerajaan bisnis, dan nama baik yang bersih. Ia mengadakan upacara pemakaman mewah, menampilkan kesedihan yang nyaris sempurna di depan publik. Dalam hati, ia hanya merasakan kelegaan yang dingin, menyadari bahwa hukuman suaminya baru saja berakhir, tetapi tujuannya telah tercapai. Safira, yang kini menjalani kehidupan yang sederhana dan jujur, menerima warisan kecil untuk putrinya, di bawah pengawasan ketat wali yang ditunjuk Amara. Safira tidak lagi memiliki kebencian, hanya penerimaan pahit. Ia telah belajar bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang cinta, tetapi tentang kendali. Ia menghormati Amara sebagai musuh yang paling cerdas, musuh yang mengajarinya pelajaran paling mahal dalam hidupnya. Amara sendiri tidak pernah menikah lagi. Ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai wanita paling berkuasa, paling elegan, dan paling sunyi di kotanya. Ia telah memenangkan pertempuran, dan juga perang. Ia duduk sendirian di meja makannya, yang dulu menampung sandiwara dan pertengkaran. Di tangannya ada gelas anggur mahal. Ia mengangkatnya ke udara, bukan untuk bersulang, melainkan untuk mengenang sumpah yang ia ambil 8 tahun lalu. Aku akan mempertahankannya. Aku akan membuat mereka menderita selamanya, dan ia berhasil. Kisah Amara bukanlah tentang cinta yang dimenangkan kembali, tetapi tentang dendam yang diabadikan. Ia telah menulis akhir yang ia inginkan, dan itu adalah keadilan yang dingin, abadi, dan sangat menyiksa.